Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkira wa nafa' wal intifa'. Wal ifada wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dalalata ala al khair ibtigha'a bi qurbihi wa majdihi minhu subhanahu wa ta'ala. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' min 'amalin la yurfa' min du'a la yustajabu laha. Allahumma aghnina bil 'ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah. Kita kembali bersama-sama di Selasa sore yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga seperti biasa setelah kita membaca hadrah bahasa Udan, kita akan membahas daripada kitab Syarah Al-Ainiyah yang dikarang oleh Al-Imam Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi yang mensyarahkan daripada qasidah guru beliau Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad daripada qasidah Ainiyah yang beberapa pertemuan yang lalu sudah beberapa pertemuan kita membahas daripada manaqibnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dan insyaallah kita habiskan hari ini manaqibnya Syekh Abdul Qadir Jailani, dan setelah itu kita akan masuk kepada manaqib ulama yang berikutnya yaitu Syekh Ar-Rifai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah tabaraka wa ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darin amin radhiyallahu ta'ala ankum ila anqal. Wa kana yaqul ma min nabiyyin khalaqahu Allah wala wali illa wa qad hadara majlisi hadha al-ahya bi abnaihim bi abdanihim wal amwat bi arwahihim. Beliau Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani di antara manaqibnya pernah beliau mengatakan, tidaklah setiap para nabi ataupun daripada wali yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali mereka semua sudah pernah hadir ke majlisnya aku, kata Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani. Al-ahya bi abdanihim, yang sudah meninggal, yang masih hidup, mereka hadir dengan badannya mereka, dengan jiwanya mereka, dengan tubuhnya mereka. Wal amwat bi arwahihim, yang sudah wafat, para nabi, para aulia yang sudah meninggal, mereka hadir di majlisnya aku, kata Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani, dengan arwah dan roh-rohnya mereka. Lalu pernah beliau mengatakan, ya gulam is'al anni munkaran wa nakiran yukhbiraka anni 'inda maji'ihima ila gabrik. Kata beliau Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani pernah kepada muridnya mengatakan, muridku, wahai pemuda, nanti kalau kalian masuk ke kubur, tanya sama mungkar nakir, kenal nggak sama Syekh Abdul Qadir Jailani? Kalau masuk kubur, tanya sama mereka berdua, kenal nggak sama Abdul Qadir Jailani? Mereka akan mengabarkan kepada kalian, kepada kamu, siapa Syekh Abdul Qadir Jailani. Mungkar nakir yang akan kasih tahu ke walihada. Ini memang sebenarnya tidak pantas untuk diomongin, tapi ya Allahumma ya terserahlah mau percaya tidak percaya. Kalau kita nanti Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi sendiri beliau akan mengatakan beliau nggak mau banyak-banyak nulis tentang manaqibnya Syekh Abdul Qadir Jailani karena takutnya sudah kelewat batas yang harus ditulis, karena beliau lebih mengedepankan di dalam kitab ini manaqibnya itu tentang ilmu. Tapi kalau Syekh Abdul Qadir Jailani, ilmu wa kewaliannya luar biasa, sehingga nggak semuanya ditulis. Syekh Abdul Qadir Jailani itu nggak cukup satu kitab, dua kitab yang menjelaskan manaqibnya beliau. Oleh sebab itu hal-hal yang beliau alami itu luar biasa, karena memang beliau ini adalah pemimpin semuanya para wali yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sampai dikatakan nanti selain mungkar nakir itu bertanya, apakah kalian kenal dengan Nabi Muhammad? Ada riwayat mengatakan akan ditanya juga, apakah kalian kenal dengan Abdul Qadir Jailani? Itu ditanya sama mungkar nakir nanti di kuburannya kita. Allahu a'lam, kita belum ada yang sampai ke kubur. Nanti kalau udah ada yang ke kubur tolong kasih tahu. Ya gulam safir al-fa'am litasma' minni kalimah. Kata beliau, pemuda, kalaupun kamu harus melakukan perjalanan 1000 tahun, lakukanlah. Untuk apa 1000 tahun? Kalau engkau harus berjalan 1000 tahun hanya untuk mendengarkan satu kalimat nasihat daripada aku, lakukan. Kata beliau. Walaupun kalau kamu ingin mendengarkan nasihat satu kalimat saja daripada aku, walaupun kamu harus berjalan 1000 tahun, perjalanannya lakukanlah itu. Karena kalimat yang beliau
keluarkan adalah kalimat-kalimat yang mempunyai rahasia yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Al-wilayah hahuna, ad-darajat hahuna. Kata beliau, para wali, kewalian itu di sini. Dan kedudukan daripada Allah juga di sini. Fi majlisi tufrakul khalaq. Di dalam majlisku itu dibagikan derajat kedudukannya para wali. Jadi ketika wali-wali datang ke majelisnya Syekh Abdul Qadir Jailani, disitulah di saatnya beliau membagikan, kamu walinya kedudukannya ini, kamu walinya kedudukannya ini. Karena memang beliau adalah Sayyidul Aulia, pemimpinnya para wali. Beliau juga mengatakan, laulal lijami syari'ah ala lisani la akhbartukum bima ta'kulun wa ma tadakhiruna fi buyutikum antum baina yadaykal gawarir. Kata beliau, kalau bukanlah lisanku ini itu diatur oleh syariat. Kalau bukan karena lisanku ini tidak bebas berbicara karena diatur oleh syariat, maka aku akan beritahu kepada kalian apa saja yang kalian makan aku tahu. Dan apa saja yang kalian simpan di dalam rumah kalian pun akan aku kasih tahu sama kalian. Antum baina yadayya kal qawarir. Kalian itu di hadapanku itu ibarat kaca. Kaca itu yang istilahnya hanya penghalangnya saja, tapi hakikatnya ada penghalang, tapi hakikatnya bisa nembus. Itu maksudnya kaca. Walaupun ada penghalang, tapi hakikatnya kalau kaca di depan kita, walaupun menghalangi, tapi kita masih bisa melihat apa yang ada di dalam kaca tersebut. Itulah kata Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani. Wazara nafa'allahu bihi marrah Syekh Ma'ruf Al-Qurhi. Beliau pernah satu kali ziarah kepada Syekh Ma'ruf Al-Qurhi. Pernah kita ceritakan manakibnya. Lalu beliau mengucapkan, Assalamualaikum ya Syekh Ma'ruf. Mengucapin salam kepada Syekh Ma'ruf Al-Qurhi. Ketika itu beliau sudah dikubur Syekh Ma'ruf. Lalu beliau mengatakan, Abbartana bidarajah. Syekh Ma'ruf, engkau melewati kami dengan satu derajat. Kamu di atas kami satu derajat. Thumma zarahu ba'da muddah. Lalu setelah beberapa lama, beliau ziarah lagi kepada Syekh Ma'ruf Al-Qurhi. Disampaikan juga, Assalamualaikum ya Syekh Ma'ruf. Selamat kepadamu, assalam kepadamu wahai Syekh Ma'ruf. Lalu beliau mengatakan, Abbarnaka bidarajatin. Dulu kamu di atas kami satu derajat, sekarang aku di atas kamu dua derajat. Kata Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani. Lalu terdengar suara daripada kubur, faqala lahu minal qabr, terdengar suara daripada kubur, wa alaikasalam ya sayyidi ahli zaman. Salam kepadamu wahai pemimpin daripada zamannya, kata Sayyidina Ma'ruf Al-Qurhi. Memang nggak ada yang masuk akal, karena memang kita nggak terima, belum pernah merasakan hal ini. Tapi kalau para aulia, hal-hal yang semestinya adalah hal-hal yang biasa, bukan suatu hal yang aneh. Tapi karena kita memang tahunya kalau hal-hal kayak gini mungkin yang ada di film Harry Potter, di film-film sihir, tahunya yang begini-begini itu di sihir-sihir saja. Mendengar ada kubur bisa berbicara, mendengar batu berbicara, seakan-akan itu adalah khayalan, akan tetapi itu hakikat. Dan itu di zaman Nabi SAW sering Nabi dikatakan mendengar orang-orang yang berada di dalam kubur, itu hadisnya ada, sehingga ini tidak dinafikan. Ini kemungkinan terjadi. Kalau mungkin terjadi sama Nabi, kenapa juga tidak mungkin kepada yang lain yang Allah pilih untuk mendapatkan hal demikian. Wa qala radhiyallahu anhu li ashabihi. Beliau pernah berkata kepada teman-temannya, "Qad sallamat liyal ardi syarqaha wa gharbaha wa lam yabqa waliyyun fi dhalikal waqt illa atahu wa sallama alaihi bil qutbiyah." Kan beliau mengatakan semua para wali itu sudah memberikan salam kepadaku, baik wali yang ada di timur ataupun yang ada di barat, dan tidak ada wali yang ada ketika itu kecuali mereka mendatangi aku dan mereka mengakui bahwasanya aku adalah seorang yang sampai derajatnya kepada wali kutub, kata Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani. Wa qala Syekh Al-Arif Billah Abu Sa'id Al-Qailubi. Al-Imam Abu Sa'id Al-Qailubi pernah mengatakan, Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ghairuhu minal anbiya alaihi wa alaihi musallatu wassalam fi majlis Syekh Abdul Qadir Jailani. Aku pernah melihat, kata Abu Sa'id Al-Qailubi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para nabi yang lain alaihi salatu wassalam fil majlis Syekh Abdul Qadir Jailani, sedang duduk di majlisnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Wa ra'aitul malaikah alaihi wassalam yahdurunah, bukan hanya para nabi, bukan hanya Rasulullah, begitu juga para malaikat pun hadir
di dalam majlisnya Syekh Abdul Qadir Jailani, tawaif ba'al tawaif, berkelompok demi berkelompok mereka mendatangi majlisnya beliau. Wa ra'aitu rijalul ghaib wal jan, dan aku melihat juga orang-orang yang gaib dan juga daripada kalangan jin. Yatasabakuna ila majlisih, mereka saling berlomba-lomba untuk bisa dapat duduk di majlisnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Wa ra'aitul Khidir yukthiru min hudurih, dan aku melihat Nabi Khidir itu sering hadir di majlisnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Fasa'altuhu faqala man aradal falah fa'alaihi bimulazati hadzal majlis. Lalu pernah ketika Nabi Khidir datang, aku tanya sama Nabi Khidir, kenapa engkau sering datang ke sini? Kata Nabi Khidir, barang siapa yang ingin mendapatkan kesuksesan, fa'alaihi bimulazamati hadzal majlis. Hendaknya kamu sering-sering hadir di majlisnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Wa kana yaktub ma yaquluhu fi majlisi 400 makhbarah. Dikatakan di setiap majlisnya Syekh Abdul Qadir Jailani itu minimal ada 400 orang yang sibuk mencatat nasihatnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Tukang catatnya. Karena nasihatnya yang begitu luar biasa. Wa kana katsiran ma yakhtu fi majlisihi ala ru'usin nas khatawat. Wa kana radhiyallahu anhu yujalisu du'afa. Beliau ini sering duduk dengan orang-orang miskin, dengan orang-orang yang dhaif, orang-orang yang lemah, kaum du'afa. Wa yasbir ala talabatil ilm, dan beliau ini begitu sabar ketika terhadap para penuntut ilmu. Sangat sabar kepada para penuntut ilmu. Wa yatafaggat man ghaba min ashabih, dan beliau ini salah satu tipe orang yang walaupun sudah menjadi orang mulia, tapi kalau ada teman-temannya yang murid-muridnya atau teman-temannya yang nggak kelihatan di majelis beliau, itu beliau cari tahu di mana ini orang kok nggak kelihatan. Perhatiannya ya, perhatian seorang guru kepada murid, dan itulah memang seharusnya. Kalau kita melihat ada seorang murid nampak 1 kali, 2 kali, 3 kali, nggak hadir lagi, nggak nampak lagi, yang biasanya selalu hadir, maka hendaklah ditanya kemana fulan, apa yang terjadi, apa mungkin ada hal, apakah dia sakit atau kemalangan, sehingga kita mengetahui. Jangan kita bodoh amat, nggak mau tahu. Bukan hanya gurunya saja, kita sesama kita juga, teman-teman, juga kalau melihat mana fulan kok udah beberapa hari nggak kelihatan, apa mungkin ada hal, ada kemalangan, atau mungkin ada musibah yang seharusnya mungkin dia nggak mau menceritakan, kita cari tahu, mana tahu ada yang bisa kita bantu. Tamam. Wa yas'al an syu'unihim wa yahfaz wuddahum wa ya'fu an sayyi'atihim, dan beliau itu sangat perhatian tentang kebutuhan-kebutuhan daripada murid-muridnya, teman-temannya. Ditanya satu persatu apa yang dibutuhkan, kamu lagi susah atau kamu lagi membutuhkan sesuatu, semuanya ditanya. Wa yahfaz wuddahum, dijaga perasaannya mereka, murid-muridnya dijaga perasaannya oleh beliau. Wa ya'fu an sayyi'atihim, dan dimaafkan kalau ada kesalahan kepada guru-gurunya, murid-muridnya punya salah sama Syekh Abdul Qadir Jailani, dimaafkan tanpa mereka harus minta maaf. Wa yusaddaq man halaf lahu wa yakhfi ilmuhu fi, dan kalau ada orang yang misalnya bersumpah di depan Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh Abdul Qadir Jailani secara zahir membenarkan, tidak pernah mendustakan orang yang bersumpah di depannya, walaupun terkadang Syekh Abdul Qadir Jailani tahu ini orang sumpahnya sumpah palsu atau sumpah benar, tapi nggak disebut. Oh, dia udah berani sumpah, ya sudah disebut. Nah, dipercayakan. Tapi dia nggak sebut, kamu ini sumpahnya palsu atau sumpahnya jujur, enggak. Walaupun Syekh Abdul Qadir Jailani tahu. Wala yadullu shadiqahu anna ahadat akrama alaihi minhu. Dan Syekh Abdul Qadir Jailani, kalau kita duduk sama beliau, kalau ada orang yang duduk sama beliau, itu dikatakan semua orang yang duduk sama beliau itu merasa dirinya lebih alim daripada beliau. Kenapa? Mimba bitawadhu. Saking tawadhu'nya Syekh Abdul Qadir Jailani. Dan ini banyak masih sering kita dapati, ada orang-orang yang kalau kita jumpai, dia alim. Di kalangan para ulama dihormati. Tapi ada orang awam yang datang kepadanya, kita merasa ketika duduk dengan orang alim tersebut, seakan-akan kita yang lebih alim daripada dia. Kenapa? Ketika kita berbicara, yang bodoh ini berbicara, ngomongnya banyak, ngomong terus. Yang alim, oh Masya Allah, oh antum betul, oh ini. Seakan-akan kita diangkat-angkat terus, seakan-akan kita yang lebih alim. Dan saya punya teman ini, saya punya teman semisal ini. Orangnya dihormatin di kalangan para ulama, ulamanya bukan ulama tanggung, ulama-ulama besar. Tapi kalau mungkin orang awam, siapapun di antara kita yang hadir jumpa sama beliau, itu seakan-akan kita yang lebih alim daripada dia. Kalau kita ngomong, semua omongan kita seakan-akan dibenarkan sama dia. Walaupun
ada hal-hal yang ingin ditegur, tapi menegurnya itu setelah kita dibenarkan dulu, diangkat-angkat dulu, udah difok-fokin lah habis-habisan. Diangkat habis-habisan, seakan-akan kita merasa diri kita orang alim, dan ini adalah adab. Ini adalah akhlak. Tidak menganggap, tidak menjadikan orang yang ada di depan kita seakan-akan dia adalah yang paling bodoh. Merasa diri kita paling pintar, enggak. Akan tetapi mimbabil adab, nggak usah nunjukkan, oh saya lebih pintar daripada kamu nggak tahu apa-apa, saya aja yang ngomong, kamu semua diam. Nggak. Biarkan orang berbicara, biarkan orang ingin mengatakan apapun. Kita cukup menyaring saja. Oh, kalau dia betul, ya betul. Kalau dia salah, kalau memang harus ditegur, yang kesalahannya itu fatal, ya tegur. Kalau enggak, ya misalnya dia cuman bilang kucing makan anjing. Kucing makan anjing. Yang mungkin hukumnya anjing makan kucing. Kan nggak ngaruh apa-apa. Satu kesalahan yang tidak sangat berpengaruh apapun, ya udah nggak usah dijadikan perdebatan. Terkadang ada orang yang memang semuanya mau didebatin. Salah satu huruf saja dia berbicara, diketawa-ketawain. Semuanya mau didebatin. Supaya apa? Supaya dalam hatinya mungkin menganggap, kamu tuh salah. Kamu tuh salah. Yang betul itu saya. Sering mungkin kita pernah baca itu. Ada satu guru nulis di papan tulis. 9 kali 1, 9 kali 2. Dia buat 9 kali 1 sama dengan 10. 9 kali 2, 18. 9 kali 3, 27. 9 kali 4, 36. 9 kali 5, 45, 9 kali 6, 54, sampai 9 kali 9, 81. Gurunya, muridnya bilang, ketawa-ketawa, guru kita tuh tengok tuh. 9 kali 2, 9 kali 3, 9 kali 9, semuanya betul. Masa 9 kali 1 dibilang 10? Diprotes. Gurunya tanya, kenapa kalian protes? Kenapa kalian ketawa? Yalah, guru masa yang lainnya semua betul, yang susah-susah, tapi 9 kali 1, guru bilang 10. Kata gurunya bilang, lihatlah bagaimana kalian. Di antara 10 baris yang aku tuliskan, 9 benar, tapi yang kalian komentari yang 1 yang salah. Kalian buang 9 yang benar. Aku sengaja membuat kesalahan ini supaya kalian belajar untuk tidak langsung protes akan satu kesalahannya orang, walaupun padahal mungkin orang tersebut mempunyai kebenaran yang banyak. Dari banyaknya ceramah, 1 jam ada ustadz ulama ceramah, selipnya sedikit, yang selip itu yang jadi viral. Yang mungkin dari 1 jam, 1 menit dia selip, 59 menit dianggap semua salah. Ini orang yang terlalu mudah menilai kesalahannya orang, tapi tidak pandai mencari atau menilai kebenarannya orang. Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani itu dikatakan kalau duduk sama beliau kayak kita itu adalah orang yang paling alim, dan ini terasa memang banyak kita dapati orang-orang yang semisal ini yang mereka lebih memilih diam. Sehingga dikatakan dalam Al-Qur'an, wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ibadur rahman, hamba-hamba zat yang maha rahman. Alladzina yamshuna 'alal ardi hauna, yang mana kalau mereka berjalan itu jalannya mereka tenang. Gak buru-buru. Mereka dalam keadaan sakinah, mereka dalam keadaan tentram, tenang. Gak ada istilahnya kekhawatiran ketika melihat mereka berjalan itu seakan-akan gak ada masalah apapun. Wa idza khatabahumul jahiluna, dan kalau mereka berbicara dengan orang-orang jahil, qalu salama. Mereka hanya mengucapkan yang selamat saja. Tidak menghina, tidak ada caci maki, tidak ada dusta, dan tidak ada apapun, dan tidak ada menuduh orang, dan tidak ada merendahkan orang lain. Qalu salama, walaupun di depannya orang jahil. Itu disifatkan oleh Allah di dalam Al-Quran sebagai hamba-hamba yang maha rahman. Walihada dikatakan, wala yadunnu shadiqahu anna ahadan akram alaihi minhu, dan tidak ada murid-muridnya atau sahabat-sahabatnya yang merasa dirinya Syekh Abdul Qadir Jailani itu lebih mulia daripada mereka. Karena mereka kalau duduk sama Syekh Abdul Qadir Jailani, mereka merasa mereka yang lebih mulia daripada Syekh Abdul Qadir Jailani, bimbab tawadhu'nya Syekh Abdul Qadir. Wa laisa asyad haya' minhu, dan tidak ada orang yang lebih parah sifat malunya dibandingkan Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani. Wa yaqbalul hidayah, wa yaqbalul hadiyah, dan beliau menerima hadiah. Wa yukafi 'alaiha, dan kalau ada orang yang kasih hadiah, beliau balas lagi dengan memberikan hadiah. Dan ini adalah juga akhlak. Ada orang kasih hadiah, yang balas kasih hadiah. Jangan maunya terima hadiah saja, nggak pernah ngasih hadiah untuk orang.
Kata Nabi SAW, tahadu, tahabu. Saling kasih hadiah, maka saling akan mencintai kalian. Saling tukaran hadiah, supaya kalian juga akan rasa saling timbul kasih sayang. Kalau ada orang kasih hadiah untuk kita, pikirkan cepat-cepat apa yang kita akan balas untuk orang tersebut. Jangan di rumah bertumpuk hadiah, gak pernah keluar hadiah. Ngasih hadiah untuk orang lain, gak pernah. Tahadu, tahabu. Saling memberikan hadiah, maka akan saling mencintai kalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana yakhbiru wa kana yakhbuzu lahu kulla yawmi arba'ah aw khamsah arghafah yu'ta biha akhir an-nahar wa yufraq minha 'ala man hadar kasrah wal baqi yu'kharu nafsi. Dan beliau setiap hari itu makannya dalam satu hari penuh cuma 4 atau 5 potong roti. Dan itu bukan untuk beliau semua. Nanti di setiap di ujung siang diantar itu makanan oleh pembantunya atau anaknya, dan kalau ada orang di sebelah-sebelahnya beliau dibagi-bagi dulu. Apa yang tersisa itu yang beliau makan, dan itu cukup sebagai makanannya beliau setiap hari. Wasuila mata alimta annaka wali. Ada pernah bertanya kepada beliau, ya Syekh Abdul Qadir Jailani, sejak kapan engkau tahu engkau itu adalah seorang wali? Sejak kapan engkau sadar bahwasanya engkau akan menjadi seorang wali? Beliau mengatakan, faqala kuntu ana ibn 10 sinin. Ketika itu umur 10 tahun, aku sudah tahu aku akan jadi wali. Ketika itu aku pergi ke satu perpustakaan. Adhhab ila maktab. Aku pergi ke satu perpustakaan. Fa'aral malaika yamshuna hauli. Aku melihat ketika itu malaikat sedang berjalan di sekelilingku. Wa asma'uhum yaquluna lisibyan. Dan ketika aku masuk ke dalam perpustakaan tersebut, aku mendengar malaikat mengatakan kepada anak-anak kecil yang ada di sekitar perpustakaan, mereka mengatakan, ifsahu li waliyillah. Buka jalan untuk wali Allah yang mau lewat. Itu usianya 10 tahun. Wa kuntu sagiran, dan aku masih kecil. Kullama hamamtu al'ab ma'asibyan sami'tu ghailan yaqul. Ketika aku masih kecil, ada keinginan aku untuk bermain dengan teman-temanku yang lain yang seumuran dengan aku ketika aku masih kecil. Akan tetapi setiap kali aku mau main, ada seakan-akan suara datang kepadaku, la ya mubarak. Enggak boleh, wahai anak yang diberkahi. Fa'alki nafsi fi hajri ummi. Artinya dia mau main, enggak dibolehin, enggak boleh. Karena engkau ini adalah anak mubarak. Engkau ini anak yang diberkahin. Enggak pantas engkau hidup di dunia ini banyak main-main. Dan akhirnya beliau setiap mau main, dapat seruan tersebut, dapat teguran tersebut, akhirnya dia balik lagi sama uminya. Wa kuntu fi zamanil mujahadah, dan dulu ketika aku masih dalam keadaan sibuk dengan mujahadah, idza akhadatni sanah asma' ghailan yaqul ya Abdul Qadir ma khaliqta lin-naum. Dan ketika beliau dalam keadaan mengantuk, datang juga seruan mengatakan kepada beliau, wahai Abdul Qadir, engkau tidak diciptakan untuk tidur. Setiap mau ngantuk, datang teguran. Abdul Qadir, engkau enggak diciptakan untuk tidur. Qad ahyainaka wa lam taki syai'an. Engkau diciptakan untuk hidup terus, untuk bangun terus. Fala taghfal anha. Jangan sekali-kali engkau lalai di dalam bermujahadah. Wa anta syai'. Wa qala Syekh Abu Najib Asy-Syahrwardi. Syekh Abu Najib, beliau pernah mengatakan, nah, ini ketinggian bahasanya. Ala kulli hal. Nanti terbang lagi, ini karena live soalnya. Kalau yang hadir di sini saya yakin insyaallah taslam sama Syekh Abdul Qadir Jailani. Kita nggak tahu yang nonton ini betul-betul terima apa enggak. Ini ngomongnya udah malakut. Khalas. Wa qala Syekh Ahmad Ar-Rifai. Syekh Ahmad Ar-Rifai beliau pernah mengatakan, Bahrul Syariah an yamini Syekh Abdul Qadir, wa bahrul haqiqah an yasari. Min ayyuhuma sya'taraf. Lautan syariat ada di tangan kanannya Syekh Abdul Qadir. Lautan hakikat ada di tangan kirinya Syekh Abdul Qadir. Min ayyuhuma sya'taraf. Yang mana beliau mau, ya udah beliau tinggal minum saja daripada air lautan tersebut. Wa qala Syekh Abu Abdullah Al-Ghursi. Syekh Abu Abdullah Al-Ghursi pernah mengatakan, Syekh Abdul Qadir sayyidu ahlu zamanih, arifin wa awliya wa ulama wa masyayikh. Syekh Abdul Qadir Jailani ini adalah pemimpin daripada zamannya, dan beliau adalah arif billah, waliyullah, ulama, masyayikh, pemimpinnya para arifin, pemimpinnya para wali, pemimpinnya para ulama, pemimpinnya para masyayikh. Wa qala Syekh Ibrahim Al-Azab, Syekh Ibrahim Al-Azab beliau pernah mengatakan, Syekh Abdul Qadir sayyiduna wa syekhul muhaqqiqin
wa imamus sadiqin wa hujjatul arifin wa qudwatus salikin ila rabbil alamin. Syekh Abdul Qadir Jailani itu adalah pemimpin kami. Wah, subhanallah ya, para ulama dulu nggak ada istilahnya aku yang pemimpin, kamu yang pemimpin, nggak ada. Nunjuk-nunjukan dia pemimpin, dia pemimpin. Nggak ada ini, memang mereka haula ini memang hatinya jauh lebih bersih. Artinya ketika mereka mendapatkan makom sebagai para ulama kah, atau muballigh kah, atau da'i kah, atau para wali sekalipun, karena memang mereka sadar semuanya itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak perlu untuk kita punya perasaan, oh kalau yang saya ustadz udah kamu belajarnya sama saya saja yang ustadz, kalian semua nggak ustadz. Yang ustadz, yang guru tuh saya, nggak usah belajar sama selain saya. Itu kan kacau. Mereka dulu para wali saling memuji satu dengan yang lain. Fulan bin Fulan memuji Fulan bin Fulan, Fulan bin Fulan memuji Fulan bin Fulan. Hakada ahlul aulia. Tapi jarang kita mendapati ada orang yang berani memuji orang-orang yang hidup di zamannya. Khususnya yang seprofesi sama dia. Kenapa? Rebutan lahan. Rebutan lahan. Jadi nggak makelar tanah saja yang rebutan lahan. Ustadz ulama pun banyak rebutan lahan. La ilaha illallah. Waqala Syekh Abu Madian. Syekh Abu Madian pernah mengatakan, Sa'altul Khidir ani Syekh Abdul Qadir. Aku pernah tanya kepada Nabi Khidir tentang Syekh Abdul Qadir. Faqala huwa imamus siddiqin. Kata Syekh Abdul, kata Imam Al-Khidir, kata Nabi Khidir, beliau mengatakan dia adalah imamnya para siddiqin. Wa hujjatullah 'alal arifin, merupakan hujjah kepada orang-orang arif. Wa huwa ruh fil ma'rifah, dan beliau ini ibarat ruh kepada ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sya'nuhul ghurbah bainal auliya, dan kedudukannya beliau itu tinggi, pemimpin di atas semua para wali. Wa ana asrif maratibil awliya min wara'i syaratih. Dan kata Nabi Khidir, aku termasuk yang bisa mengatur kedudukannya para wali, yaitu juga tergantung dengan apa yang diminta oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Wa qala Syekh Syihabuddin Syahrawardi. Syekh Syihabuddin Syahrawardi beliau mengatakan, Syekh Abdul Qadir Sultanut Tariq wal mutasarrifil wujudi ala tahqiq. Allahu a'lam. Wa kanat wafat Sayyidina Syekh Abdul Qadir sanah 61 wa 500. Beliau wafat di tahun 561 Hijriah. Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani ini adalah gurunya guru Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali. Jadi Faqih Al-Muqaddam itu punya guru namanya Syekh Fadal Bafadal. Syekh Fadal Bafadal itu belajar, orang Tarim, belajar langsung dengan Syekh Abdul Qadir Jailani di Irak. Pulang menuntut ilmu 40 tahun dengan Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh Fadal ini, Syekh Fadal Bafadal. Makamnya diziarahin di apa namanya? Apa sih namanya, lupa, astagfirullah. Di pemakaman di sebelah, di depan Zambal itu. Furet, bukan, di Furet. Nah, di Furet. Syekh Fadal itu ada kubahnya di Furet. Gurunya Sayyidina Syekh, muridnya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani, gurunya Sayyidina Imam Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali. Jadi beliau wafat di tahun 561. Kata Imam Ahmad bin Zaid Al-Habsyi, walilaqbat anan al-aqal. Sudah cukup. Kami enggak mau lagi menyebutkan kemuliaan Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani, fa inal ahwal Sayyidina Syekh Abdul Qadir tabharul aqal. Karena kemuliaan keadaannya Syekh Abdul Qadir Jailani ini orang yang mencengangkan akal manusia, mengherankan akal manusia. Wa yata'adzar alaina ihsa' ma fihi minal fadl, dan sebagai uzur bagi kami untuk menulis semua kemuliaan kewaliannya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani. Ba'da an at-taliq binal kalam fi takhsisil ilm, yang mana tujuanku membuat kitab ini untuk mengedepankan ilmu-ilmunya para wali tersebut. Akan tetapi yang aku bahas daripada Syekh Abdul Qadir Jailani semuanya tentang kewaliannya Sayyidina Syekh. Min dzil masyiah wal karam wa tafdilat subhanahu wa ta'ala yakhlas bi rahmatihi ma yasha wallahu dzul fadlil azim. Gal Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani ini pernah masih kecil. Abahnya meninggal. Beliau tinggal sama ibunya. Kata ibunya, "Nak, abahmu meninggalkan warisan. Ada 4 dinar yang dititipkan daripada abahmu untuk kamu. Yang abahmu minta uang ini dipakai untuk agar kamu bisa nanti menuntut ilmu agama."
Sekarang ibu sudah melihat kamu pantas menuntut ilmu agama, sekarang ambillah uang 4 dinar ini, tuntutlah ilmu. Kata Sayyidina Syekh Abdul Qadir, baik Umi, jazakumullah khair. Diantarlah oleh uminya, diikutkan dengan satu kafilah, satu rombongan, sekalian beliau mau pergi ke Baghdad. Ketika jalan pergi ke Baghdad, di pertengahan jalan ada Guta' Tarik. Guta' Tarik ini perampok, begal. Di stop itu semua kafilah. Disuruh berdiri sama-sama. Ditanya, nah yang ini orang besar-besar semua. Satu anak kecilnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Kata ibunya sebelum Syekh Abdul Qadir Jailani bilang, nak, aku berikan satu wasiat. Satu wasiat. Apa itu, Umi? Kata ibunya, nak, apapun keadaannya ketika engkau nanti berjalan dan engkau menuntut ilmu, jangan pernah sekali-kali engkau berbohong ya. Senantiasalah engkau bersifat jujur. Marhaba ya Umi, katanya. Dia janji sama uminya, aku nggak akan pernah berbohong. Walhasil datang kafilah, ketika berangkat dicegat sama perampok. Ketika dicegat sama perampok, ditanya semua yang orang-orang yang bawa-bawa dagangan. Subhanallah, ada satu orang iseng dari perampok itu, ada satu orang iseng nanya, anak kecil, mau kemana ente? Saya mau ke Baghdad. Oh. Ada duit nggak? Ada uang nggak? Kata si Syekh, ada. Di mana? Nih, di kantong. Berapa? 4 dinar. Dipanggillah ke pimpinan perampok. Pak, bos. Ini orang, anak kecil. Katanya dia punya uang. Ditanya lagi sama bosnya, kamu punya uang? Ada. Di mana? Nih, di kantong. Ditunjukin lagi kantong. Nih, kantongnya. Nih. Berapa? 4 dinar. Kata pimpinannya, kamu tahu saya siapa? Ya, kamu adalah orang yang mau mencuri uang saya. Kalau kamu tahu saya akan mencuri uang kamu, kenapa kamu tidak menutupinya? Kenapa gak kamu berdusta, diam saja? Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, masih kecil, dia bilang, aku ketika keluar daripada rumahku, aku berjanji kepada ibuku, bahwasanya aku tidak akan pernah berdusta selama-lamanya. Dia tanya, aku jawab. Kata si perampok, kan ibumu nggak ada. Ibumu juga nggak tahu kalau engkau akan berdusta. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, ya, ibuku memang tidak ada. Tapi ketika aku berjanji, yang menjadi saksi adalah Allah. Aku tidak berdusta bukan karena ibuku, akan tetapi aku berjanji tidak berdusta karena Allah. Sekarang Allah melihat aku. Kata perampok yang paling pimpinan perampok nih, anak-anak buah, katanya. Khalas, tinggalkan semua mereka, tobat kita berjamaah. Tobat nasuha. Kenapa bos? Ini anak, dia janji sama ibunya nggak dusta, ibunya nggak ada, dia betul-betul nggak mau berdusta. Kita setiap hari bermaksiat sama Allah, padahal Allah ada sama kita. Khalas, tobat nasuha. Ditanya sama pimpinannya, kamu mau pergi kemana? Mau ke Baghdad. Mau ngapain? Nuntut ilmu. Kami nuntut ilmu sama kamu. Sampai kata Sayyidina Syekh Abdul Qadir, murid pertamaku adalah perampok. Muridku yang pertama adalah mereka para perampok. Hakadha ahwalus salihin. Jujur mereka, dari kecilnya mereka sudah memiliki sifat-sifat orang-orang yang pantas untuk menjadi orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan membahas daripada manaqibnya Syekh Ahmad Ar-Rifai. Syekh Ahmad Ar-Rifai, setelah itu Syekh Asy-Syadzili, Abul Hasan Asy-Syadzili. Wallahu a'lam bishawab.